Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, alhamdulillah Anda semua. Hari ini kita kembali lagi masih dalam materi yang sama, yaitu tentang metode ataupun cara berijtihad. Nah, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan terkait metode ataupun cara berijtihad yang 4. Yang pertama ijma, qiyas, istihsan dan juga istislah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode ataupun cara berijtihad selanjutnya, yaitu istishab, uruf, yar'u man qablana, saddud dzariyah dan madhab sahabi. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu istishab. Secara bahasa, istishab berasal dari kata subha yang berarti menemani atau menyertai. Sedangkan menurut istilah, istishab ini adalah hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya sampai ada dalilnya untuk mengubah keadaan itu. Nah, jadi istishab itu adalah penetapan hukum suatu perkara, baik berupa hukum ataupun benda di masa kini ataupun mendatang, berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau yang berlaku sebelumnya. Selanjutnya, untuk kedudukan istishab, di sini banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hierarki ijtihad, istishab itu termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, ataupun Qiyas. Jadi ketika seorang mujtahid hendak menemukan suatu perkara namun tidak ditemukan di dalam Al-Quran, di hadis, dan juga Ijma ataupun Qiyas, maka langkah terakhir bisa dilakukan dengan istishab. Baik, selanjutnya masuk ke macam-macam istishab. Di sini ada 4 macam-macam istishab. Yang pertama, al-bara'ah al-asliyah, yang kedua al-ibahah al-asliyah, yang ketiga al-hukum, dan yang keempat wasaf. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, istishab al-bara'ah al-asliyah. Istishab ini merupakan istishab yang terlepas dari tanggung jawab, atau bisa dikatakan istishab yang terlepas dari suatu hukum, sehingga ada dalil yang menunjukkannya salah. Kita bisa ambil contoh seperti ini. Seluruh pepohonan yang ada di hutan adalah milik bersama umat manusia. Jadi seluruh umat manusia ini memiliki hak yang sama untuk menebang ataupun memanfaatkan pohon tersebut selama dalam tanda kutip pohon tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, jadi ketika pohon ini tidak diketahui pemiliknya, maka seluruh orang, seluruh umat manusia berhak memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan ataupun menebang pohon tersebut. Yang pasti untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Yang kedua, masuk ke istishab al-ibahah al-asliyah. Istishab ini adalah istishab yang berdasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang mubah. Nah, biasanya istishab al-ibahah al-asliyah ini banyak berperan dalam bidang muamalah. Landasannya adalah sebuah prinsip yang mengatakan bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari selama tidak ada dalil yang melarangnya, seperti makanan, minuman, hewan, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya istishab al-hukum. Istishab al-hukum ini adalah istishab yang berdasarkan pada tetapnya status hukum yang telah ada selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Nah, misalnya seperti ini. Seseorang yang telah melakukan akad nikah akan selamanya terikat dalam jalinan suami dan istri sampai ada bukti yang menyatakan bahwa mereka telah bercerai. Selanjutnya istishab wasaf. Istishab wasaf ini
setiap fuqaha menggunakan istishab dari A sampai C, sedangkan mereka berbeda pendapat. Jadi ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menggunakan istishab ini secara mutlak. Dalam arti bisa menetapkan hak-hak yang telah ada pada waktu tertentu dan seterusnya, serta bisa pula menetapkan hak-hak yang baru. Tapi untuk Malikiyah hanya menggunakan yang wasaf ini untuk hak-hak yang kewajibannya yang telah ada saja. Sedangkan untuk yang baru mereka tidak pakai. Baik, kita masuk ke metode ataupun cara berijtihad yang selanjutnya, yaitu uruf ataupun yang disebut dengan adat. Nah, menurut bahasa, uruf ini atau adat merupakan kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan karena telah menjadi kebiasaan umum. Secara istilah, uruf ini adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nas dan syara'. Jadi terdapat dua macam uruf. Pertama ada uruf sahih dan kedua uruf yang fasid. Uruf sahih ini yaitu apa yang diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak membatalkan yang wajib, dan tidak menghalalkan yang haram. Nah, contohnya seperti peringatan Maulud Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu uruf fasid, yaitu apa yang diketahui orang tetapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contohnya ya kebiasaan mabuk-mabukan, perjudian, dan juga lain sebagainya. Kemudian adapun syarat-syarat uruf, yang pertama uruf itu berlaku umum. Yang kedua tidak bertentangan dengan nas syar'i. Tiga, uruf sudah berlaku sejak lama, bukan yang baru saja terjadi, dan tidak berbenturan dengan tasrih. Jadi uruf itu berlaku umum, artinya dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik itu di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan uruf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. Baik, metode ataupun cara berijtihad selanjutnya yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini berasal dari kata syara'a yang artinya syariat Islam, sedangkan qablana berarti sebelum Islam. Jadi, syar'u man qablana ini adalah syariat yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun macam-macam syar'u man qablana, yaitu yang pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ulama sepakat kalau ini tidak termasuk syariat. Sedangkan setiap hukum syariah dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ulama sepakat masuk ke dalam syariat. Baik, metode ataupun cara berijtihad selanjutnya ada Sadd al-Dzariyah. Jadi menurut bahasa, Sadd al-Dzariyah ini terdiri dari dua kata. Sadd yang artinya penghalang ataupun sumbat, dan Dzariyah yang artinya jalan. Menurut istilah, Sadd al-Dzariyah ini adalah upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan ataupun kemaksiatan. Macam-macam al-Dzariyah ini, yang pertama, Dzariyah yang mengarah pada mafsadah seperti minum arak menyebabkan mabuk. Dzariyah ini dilarang atau haram. Kedua, Dzariyah yang menyebabkan kepada sesuatu yang mubah dan tidak bermaksud sampai haram, tetapi biasanya membawa pada yang haram. Seperti wanita yang suaminya meninggal lalu berdandan sedang dia dalam keadaan iddah. Yang ketiga, Dzariyah yang mubah, tetapi suatu ketika terkadang akan menyebabkan mafsadah seperti meminang wanita. Terakhir, Dzariyah yang dibuat pada sesuatu yang mubah, tetapi dimaksudkan supaya sampai ke mafsadah, seperti menikah, tahlil, dan lain-lain sebagainya. Baik, yang terakhir, metode atau cara berijtihad, yaitu mazhab sahabi. Mazhab sahabi ini adalah pendapat sahabat Rasulullah
tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun mengenai hujahnya, para ulama saling berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mazhab Sahabi ini dapat dijadikan sumber hukum. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa mazhab Sahabi ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, itulah beberapa macam-macam ataupun cara metode berijtihad. Semoga Anda semua dapat memahaminya dengan baik. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.